Real Madrid sempat keluar-keluar akan comeback melawan Arsenal di Santiago Bernabeu. UEFA bahkan mengizinkan Real untuk menutup atap Bernabeu demi menerel The Gunners. Sayangnya ambisi remontada Real Madrid berakhir sia-sia di tangan Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol ini berhasil menerapkan taktik pertahanan haram yang mematikan serangan El Real. Sementara Carlo Ancelotti semakin terpojok karena dituduh gagal mencari taktik alternatif. Bagaimanakah blunder fatal Real Madrid hingga akhirnya gugur di Liga Champions? Keluar-keluar keangkeran Santiago Bernabeu. Kekalahan di Emirates Stadium memancing api kemarahan di hati semua pemain Real Madrid. Gak terkecuali Jude Bellingham yang menyimpan misi remontada untuk menjungkalkan Arsenal. Saya sudah mendengar kata remontada berjuta-juta kali sejak pekan lalu. Inilah malam yang tercipta untuk Real Madrid, malam yang akan tercatat dalam sejarah, tegas Bellingham. Hasrat balas dendam pemain berjuluk LJV ini rupanya didukung Ultrasur. Supporter fanatik Los Blancos ini langsung memadati jalanan kota Madrid guna meneror penggawa The Gunners. Ambisi remontada Real Madrid semakin di atas angin usai keluar-keluar di sosial media. Dalam sebuah unggahan, akun Instagram El Real menyebut Bernabeu bakal menjadi tempat angker selama 90 menit. Komentar jumawa dari fans Los Blancos langsung menghiasi postingan ini. Seberapa banyak dari kalian yang percaya Real Madrid akan comeback? Hala Madrid, tulis seorang penggemar. Demi melancarkan ambisinya, Los Blancos sampai memohon ke UEFA untuk menutup atap Bernabeu. Real semakin ingin membuat Arsenal kena mental karena bermain di depan 70.000 Madridista. Strategi serupa pernah dilakukan Real Madrid saat menghadapi Manchester City musim lalu. Di leg pertama, gemuruh Bernabeu sukses membuat Real menahan The Citizens 3-3. Sombong gak persiapkan strategi alternatif. Semangat remontada yang diperlihatkan oleh Real Madrid nyatanya berusaha diruntuhkan oleh Thomas Partey. Dirinya dengan jumawa menyebut Arsenal bisa menang di Santiago Bernabeu. Kami semua tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus pergi ke sana dengan mentalitas untuk menang. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Namun komentar sombong Partey ternyata gagal bikin Carlo Ancelotti terpancing. Dan Carleto tetap percaya kalau Santiago Bernabeu akan kembali menunjukkan magisnya. Bernabeu selalu banyak membantu kami dan akan terus banyak membantu kami. Wajar saja bagi lawan untuk datang bermain di Bernabeu. Lapangannya selalu sama, warna rumputnya juga sama. Namun atmosfernya mendorong kami dan lawan-lawan kami. Demi memuluskan misi remontada, Don Carleto sudah menyiapkan taktik terbaiknya. Namun anehnya sang pelatih justru gak meminta anak asuhnya fokus mencari gol cepat. Mencetak gol di awal pertandingan penting untuk pertandingan ini. Namun yang terpenting adalah mengendalikan pertandingan dengan baik dan berusaha melakukan yang terbaik sejak awal. Jika Anda mengendalikan pertandingan dengan baik, Anda dapat mencetak gol kapan saja. Berbeda dari Ancelotti, Mikel Arteta berjanji akan datang ke Bernabeu dengan strategi yang berbeda. Semoga setiap pertandingan kami melakukannya dengan berbeda. Akan sangat membosankan jika 70 pertandingan mempersiapkan rencana dan skenario yang sama untuk para pemain, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Mati kutu dikepung pertahanan haram Arsenal. Perubahan strategi Mikel Arteta berhasil memberikan mimpi buruk bagi Real Madrid. Padahal Carlo Ancelotti sudah menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain menekan sejak awal laga. Mimpi remontada El Real sudah mulai terwujud usai Kylian Mbappe mencetak gol cepat di menit kedua. Sayangnya selebrasi publik Bernabeu kembali hening karena dianulir wasit. Sang Donatello terlebih dulu offside sebelum membobol gawang David Raya. Momentum berganti ke Arsenal yang tiba-tiba mendapat penalti usai Mikel Merino dilanggar Raul Asensio. Sayangnya eksekusi penalti Panenka dari Bukayo Saka sukses dimentakkan Thibaut Courtois. Di jeda babak sempat terjadi drama saat pemain asal Inggris berseteru dengan Dani Carvajal. Di babak kedua, Saka membayar kesalahannya dengan mencetak gol berkas asis ciamik Mikel Merino. Namun
2 menit berselang, Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan bagi Los Blancos. Real Madrid yang mengurung pertahanan Arsenal justru kembali kecolongan di akhir laga. Gabriel Martinelli menyudahi perlawanan El Real lewat serangan balik kilat di menit 93. Gagalnya comeback Real Madrid gak terlepas dari taktik pertahanan haram Mikel Arteta. Sang entrenador memasang lini belakang berlapis yang bikin tuan rumah mati kutu. Selama 90 menit, El Real cuma berhasil melepas 3 shoot on target ke gawang David Raya. Parahnya, Los Blancos nyaris gak bisa mencatat peluang emas yang berbahaya. Ini tengah Real Madrid juga gagal menembus rapatnya permainan Declan Rice dan Thomas Partey. Kedua gelandang jangkar Arsenal ini turun lebih dalam untuk melindungi lini belakang. Arteta bahkan gak segan untuk menyuruh Martin Odegaard dan Mikel Merino ikut turun. Carlo Ancelotti yang frustasi sampai harus memasang taktik perbanyak umpan silang. Sayangnya strategi Don Carleto sama sekali nggak ampuh membongkar pertahanan Arsenal. Puluhan umpan silang El Real dengan mudah dipatahkan para bek tengah Arsenal. Di sisi lain, kekalahan ini juga menjadi senjata makan tuan untuk Lucas Vazquez. Pemain asal Spanyol terkena karma pahit usai sempat meremehkan taktik Arteta. Arsenal benar-benar datang ke sini untuk bertahan. Saya bahkan tidak melakukan apapun sepanjang babak pertama, sindir Vazquez. Terancam kehilangan semua gelar. Kekalahan di babak perempat final Champions League semakin membenamkan mimpi juara Real Madrid. Pasukan putih hanya menyisakan gelar Copa del Rey dan La Liga di sisa musim ini. Bahkan tim asal ibu kota Spanyol ini sampai harus memainkan strategi kotor di piala domestik. Sebab El Real mendapat bantuan La Liga jelang melawan Barcelona di final Copa del Rey. Los Blancos melakukan banding untuk mengurangi hukuman kartu merah Kylian Mbappe. Hasilnya, penyerang timnas Prancis ini hanya dijatuhi skor selama 1 pertandingan saja. Padahal, sang Donatello awalnya dihukum 3 laga usai melakukan tackle keras kontra Deportivo Alaves. Setelah banding, Mbappe dipastikan bisa bermain melawan Barcelona di final Piala Raja. Sementara di La Liga, harapan juara Real Madrid juga masih dibayang-bayangi dominasi El Barca. Pasukan Carlo Ancelotti masih tertinggal 4 poin dari sang pemuncak klasemen. Barcelona hanya perlu menang 5 pertandingan ke depan untuk mengunci gelar juara. El Barca juga mendapat jadwal mudah karena hanya bertemu tim semenjana seperti Espanyol dan Real Valladolid. Dengan begitu, perolehan poin Los Culés gak akan bisa lagi dikejar Real Madrid. Apalagi El Real akan bertemu lawan sulit termasuk Athletic Bilbao dan Mallorca yang menyulitkan di pertemuan pertama. Bahkan Barcelona berpeluang mengunci gelar ke-28 dalam derby El Clasico. Pasalnya, kedua tim akan bertemu di Camp Nou pada pekan ke-35 La Liga. Hal ini jelas menjadi kerugian besar bagi Los Blancos yang selalu kalah dalam 3 pertemuan di musim ini. Dengan pupusnya harapan memulangkan trofi Champions League, akankah Real Madrid bahkan nihil gelar juara di musim ini?